Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feltriana akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah hingga masa dinasti Abbasiyah. Secara khusus, periode pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dibagi ke dalam 5 periode, yaitu periode pembinaan pendidikan Islam yang berlangsung pada zaman Nabi Muhammad, baik pada saat menjadi nabi maupun setelah menjadi nabi. Selanjutnya adalah periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad wafat sampai akhir Bani Umayyah yang ditandai dengan berkembangnya ilmu-ilmu nakliyah. Selanjutnya yaitu periode kejayaan atau puncak perkembangan pendidikan Islam yang berlangsung sejak permulaan Daulah Abbasiyah yang ditandai dengan munculnya ilmu-ilmu akliyah dan madrasah serta memuncaknya kebudayaan Islam. Selanjutnya yaitu periode kemunduran pendidikan Islam, yaitu pada masa jatuhnya Baghdad dan Mesir di tangan Napoleon yang ditandai dengan runtuhnya kebudayaan Islam dan berpindahnya pusat perkembangan kebudayaan ke dunia kebarat-baratan. Lalu selanjutnya adalah periode pembaruan pendidikan Islam yang berlangsung sejak kependudukan Mesir oleh Napoleon sampai masa kini yang ditandai dengan gejala-gejala kembalinya kebangkitan umat dan kebudayaan Islam. Selanjutnya adalah masa Rasulullah. Pendidikan Islam terbagi ke dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah adalah fase awal pembinaan pendidikan Islam yang berpusat di kota Mekah. Periode ini dijalankan Rasulullah selama 13 tahun. Pada periode Mekah, Rasulullah memfokuskan pada penanaman akidah dan yang berkaitan dengannya. Sedangkan periode Madinah sebagai fase lanjutan dari periode pembinaan pendidikan Islam, juga sekaligus sebagai pusat kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah selama kurang lebih 10 tahun. Lalu periode Madinah ini merupakan penyempurnaan proses pendidikan yang terdahulu yang berdasarkan pada wahyu. Sistem pendidikan pada masa Rasulullah dibagi ke dalam beberapa komponen, yaitu pendidik dan peserta didik, materi pendidikan, tujuan pendidikan, lembaga pendidikan, dan metode pendidikan. Selanjutnya yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, maka kepemimpinan umat Islam dipercayakan kepada Khulafaur Rasyidin, atau bisa kita artikan para pemimpin yang ditunjuk. Dalam perjalanannya, selain melakukan ekspansi wilayah keluar Jazirah Arab, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin juga konsen dalam bidang pendidikan. Pertama, kita akan membahas pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Masa kepemimpinan Abu Bakar tidak berlangsung lama, namun beliau berhasil memberikan dasar-dasar kekuatan bagi perluasan dakwah serta pendidikan Islam. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar masih sama dengan masa Nabi, baik dalam segi materi atau lembaga pendidikannya, seperti materi pendidikan tauhid, akhlak, ibadah, dan lain sebagainya. Kedua yaitu masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid, di pasar-pasar, serta mengangkat guru-guru di setiap daerah untuk bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam yang lainnya. Pada masa ini terjadi mobilitas penuntut ilmu dari daerah-daerah yang jauh dari Madinah sebagai pusat agama Islam. Pada masa Khalifah Umar, mata pelajaran yang diberikan adalah membaca dan menulis Al-Quran, serta menghafal dan juga pokok-pokok ajaran Islam yang lainnya. Ketiga yaitu masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman, pendidikan tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang ada, namun juga ada sedikit perubahan yang mewarnai pendidikan Islam, yaitu usaha yang sangat berpengaruh luar biasa pada pendidikan Islam, yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan menyalinnya, karena terjadi perselisihan dalam bacaan Al-Quran. Lalu pada masa ini tugas mendidik diserahkan kepada umat, artinya siapapun berhak untuk menjadi pendidik. Keempat yaitu masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dasar pendidikan Islam yang tadinya bermotifkan akidah tauhid, sejak masa ini tumbuh di atas dasar motivasi, ambisius, kekuasaan, serta kekuatan. Namun sebagian besar umat tetap berpegang teguh pada kemurnian ajaran Rasulullah. Kegiatan pendidikan pada masa ini mengalami hambatan karena adanya perang saudara. Jadi Khalifah Ali tidak terfokuskan pada pendidikan. Selanjutnya yaitu masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, pendidikan bersifat desentrasi atau pendidikan itu
tidak hanya terpusat pada ibu kota negara saja, namun sudah dikembangkan secara otonom di daerah yang telah dikuasai seiring dengan ekspansi teritorial. Pada masa ini kurikulum dijuluki dengan kata Al-Maddah karena kurikulum masa ini itu lebih identik dengan serangkaian mata pelajaran yang harus diberikan untuk peserta didik dalam tingkatan tertentu. Dalam masa ini kurikulum berkembang menjadi kurikulum pendidikan rendah dan kurikulum pendidikan tinggi atau halakoh. Selanjutnya yaitu masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada saat itu lebih menonjol. Salah satunya yaitu tujuan keagamaan dan akhlak yang mengajarkan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak. Lalu tujuan kemasyarakatan yang ditujukan untuk para pemuda supaya belajar ilmu agama dan dapat meneruskan ilmunya untuk masyarakat. Selain itu juga cinta akan ilmu pengetahuan supaya ilmu yang diajarkan itu mendarah daging dan selalu diteruskan. Pada masa ini terdapat perkembangan ilmu, yaitu menerjemahkan buku berbahasa asing, pengetahuan usul fikih, hadis, tafsir, dan ilmu bahasa yang lainnya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.